Assalamualaikum, jumpa lagi. Videoku kali ini tentang ganti media dan pruning daun pada adenium. Nih ya, manfaatnya apa ya? Akan saya bahas sambil mengerjakan pekerjaan ini ya. Jadi ini di sini saya punya adenium, ini jenis Arabicum, lihat tuh ya, tunasnya banyak sekali, kecil-kecil di situ. Kemudian daun yang di pucuknya itu besar-besar dan lebar gitu ya. Nah, kemudian yang satunya lihat bedanya ya. Nah, ini tunasnya juga banyak, tetapi batangnya agak lebih panjang-panjang gitu ya. Tuh, daripada yang tadi ya, masih kecil-kecil. Nah, agar tanaman yang ini itu sama dengan yang sebelah kiri tadi yang rimbun itu, ini tunas kecil-kecilnya ini harus dirangsang supaya dia tumbuh lebih panjang gitu ya. Nah, bagaimana caranya akan saya jelaskan di sini. Jangan di-skip ya. Jadi saya akan ganti media sambil nanti kemudian saya jelaskan manfaat dan lain sebagainya ya. Ini pertama kali itu kita cabut dulu adeniumnya. Tuh, ini medianya itu sebaiknya kalau adenium itu diganti secara berkala. 4-6 bulan sekali itu sebaiknya diganti dengan media yang baru yang lebih poros dan subur. Tuh, apalagi kalau musim hujan, tuh medianya basah sekali gitu ya. Nah, untuk menghindari kebusukan pada batang ataupun akar adenium, itu sebaiknya diganti dengan media yang baru, yang poros ya. Poros itu maksudnya tidak padat. Jadi ada sirkulasi yang cukup pada medianya itu, sirkulasi udara maksudnya ya. Nah, media lamanya kita hilangkan dulu seperti ini. Sambil kita cek apakah ada yang busuk atau tidak pada akarnya, gitu ya. Ini punya saya lumayan bagus ya karena kita harus rajin kontrol setiap hari ya, 4 atau 6 bulan sekali diganti medianya gitu ya. Tuh, oke, seperti ini saja, tidak harus bersih sekali gitu ya. Jadi ada media yang masih menempel di akar, biarkan saja. Kemudian media bekasnya ini, media yang lama, ini saya tidak buang, saya akan pakai untuk ganti nanti ya. Nah, media ini supaya dia subur, itu kita tambahkan pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang berasal dari kotoran sapi gitu ya. Boleh dari kotoran kambing, dari kotoran kelinci, boleh ya. Kita campurkan, ditambah lagi nih, saya pakai sekam padi mentah, tapi yang sudah lama dalam penyimpanan, jadi sudah disimpan 5 bulan atau lebih itu. Kemudian kita pakai di sini, boleh juga pakai sekam padi yang sudah difermentasi, itu juga bagus ya. Nah, 3 komponen ini, jadi media lama, kemudian pupuk kandang, dan sekam padi, itu kita campur. Perbandingannya kira-kira 1:1:1 gitu ya. Oke, atau kalau dikira-kira ya kalau teman-teman sudah sering ganti media akan terbiasa gitu ya. Tuh, jadi media ini nanti akan menjadi media yang poros dan subur kembali gitu ya. Nah, ingat, syarat dari media adenium yang bagus itu yang poros dan subur. Suburnya itu berasal dari pupuk kandangnya tadi, kemudian porosnya itu karena kita tambahkan sekam padinya itu. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Siap kita gunakan gitu ya. Kalau sudah dicampur ini sebenarnya disimpan dulu boleh, nanti kita tinggal pakai gitu ya. Atau langsung digunakan juga bisa. Saya gunakan pot yang sama tadi ya karena masih memungkinkan untuk dipakai, tidak harus ganti yang lebih besar. Jadi lihat-lihat kondisi gitu ya. Kemudian potnya kita isi setengah, kira-kira setengah dulu seperti ini. Tuh. Kalau adeniumnya sudah besar, sudah nggak cukup di pot itu, gitu ya sebaiknya diganti yang lebih besar ya. Ini punyaku masih mencukupi gitu ya, jadi saya pakai pot yang lama tadi. Kemudian kita tanam kembali, taruh di atas media yang baru seperti ini, letakkan di tengah-tengah pot.
Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di kiri kanannya dengan media tadi sambil ditekan-tekan secukupnya gitu ya. Tuh, kalau musim hujan itu penting sekali untuk ganti media. Apalagi kalau sudah lama sekali tidak diganti, itu medianya padat ya. Kalau media padat kemudian terkena air hujan setiap hari misalnya gitu ya. Nah, itu sirkulasi udara di medianya tidak ada atau minim, jadi bisa menyebabkan busuk pada akarnya gitu ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Tuh. Jadi diisi penuh seperti ini. Nanti kalau ada penyiraman berikutnya itu sebenarnya medianya itu agak turun ke bawah gitu ya. Tuh, sudah jadi. Ini sudah aman. Di musim hujan pun aman. Ini sudah poros dan juga subur gitu ya. Oke. Langkah berikutnya itu adalah pruning daun ya. Oke, ini kita singkirkan dulu media sisanya ya. Tuh, nanti bisa digunakan untuk menanam tanaman yang lainnya. Oke. Nah, akan kita rangsang tunas-tunas yang kecil itu biar bisa tumbuh seperti yang sebelah kiri ini ya. Tuh. Jadi caranya dengan di pruning daunnya, pruning daun secara total. Ini tunasnya kecil-kecil ya. Tuh. Walaupun lama-lama akan tinggi juga, akan panjang gitu ya, tapi kalau dirangsang dia akan lebih cepat seperti ini tuh. Tuh, cakep kan? Nah, yuk sekarang kita pruning sama-sama gunakan gunting. Di daun yang terutama yang daun yang besar-besar ini ya. Kita potong, insya Allah tunasnya nanti akan cepat tumbuhnya. Jadi ini tujuannya untuk merangsang biar tunasnya lebih cepat tumbuh memanjang gitu ya. Jadi potong di pangkal daunnya, tapi sisakan sedikit ya, jangan terlalu mepet ke batangnya ya, sisakan sekitar 1 cm mungkin ya, tuh seperti itu. Tuh. Nanti kalau sudah beberapa hari, mungkin 3 atau 4 hari itu pangkal daun sisanya itu akan rontok dengan sendirinya gitu ya. Nah, seperti ini itu ada sisa seperti ini nanti akan rontok sendiri ya. Jadi kita potong semuanya. Tuh, manfaat pruning daun ini juga sebenarnya adalah mempercepat pembesaran batang juga loh ya. Kan tanamannya tetap dia akan cari nutrisi, dia akan membuat daun yang baru. Nah, tapi karena kita pruning gitu kan, nah jadi nanti nutrisinya itu digunakan untuk memperbesar batangnya juga. Jadi itulah ya manfaatnya itu untuk merangsang pembesaran batang, merangsang tumbuh tunas baru pada batang yang kecil-kecil itu. Seperti itu jadi manfaatnya sama dengan media, ganti media gitu ya. Pruning daun itu juga bisa dilakukan secara berkala. Bisa 2 bulan sekali kalau pruning daun itu ya. Jadi ganti medianya mungkin 6 bulan sekali, tapi pruning daunnya 2 bulan sekali itu bisa. Nah, guys, kita habiskan saja untuk daun-daun yang besar-besar gitu ya. Jadi kita sisakan yang di pucuk yang kecil aja gitu ya. Tuh, udah seperti ini. Nah, ini kita lakukan untuk daun 2 bulan sekali ya. Kira-kira kita kadang-kadang lupa juga ini sudah 2 bulan apa belum. Bisa kita catat kalau dalam masa pertumbuhan seperti ini. Perawatannya seperti itu, ganti media, pruning daun gitu ya. Oke, kita habiskan saja yang agak besar-besar gini kita potong. Nah, seperti ini ya. Tuh. Udah seperti ini. Sisakan yang paling pucuk saja, ini potong saja. Nah, udah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita langsung bisa letakkan di bawah sinar matahari. Usahakan kalau pruning-pruning seperti ini di cuaca yang cerah ya.
Jadi nanti lukanya sudah kering karena matahari baru kemudian boleh kena hujan gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.